Hai, selamat datang di Camelia Tarot. Selamat datang di General Reading di bulan Desember tahun 2021. Oke, teman-teman, kali ini tema readingannya adalah apa yang terjadi sama kamu dalam 1 minggu ke depan, ya. Jadi di video sebelumnya aku udah buat beberapa edisi juga, 48 jam, 72 jam, sekarang 1 minggu ke depan. Kita akan lihat di sini kehidupan kamu ya dalam 1 minggu berikutnya, dan perlu aku garis bawahi bahwa ini adalah pembacaan secara umum. Semua orang bisa menonton readingan ini, dan kemungkinan resonate buat banyak orang juga, tapi juga kemungkinan tidak juga ada ya, karena ini general. Jadi energi siapa saja bisa terambil, ataupun siapa yang cocok kita kembalikan lagi ke diri kita masing-masing, jangan dipaksakan ya. Oke teman-teman, bagi kalian yang ingin private reading silahkan hubungi nomor yang ada di tab komunitas ya teman-teman, karena aku lagi adain promo untuk private reading di situ menuju akhir tahun. Jadi teman-teman bisa cek di situ. Oke, sekarang kita akan mulai masuk ke readingannya ya teman-teman. Di sini ada pile 1, 2, 3. Teman-teman bisa pilih. Kita akan mulai dari pile pertama ya. Halo, pile pertama, ini adalah readingan general untuk kamu tentang apa yang terjadi sama kamu dalam waktu 1 minggu ke depan. Kita akan lihat di sini ya teman-teman. Oke. Jadi pada orang yang memilih pile pertama dalam waktu 1 minggu ke depan. Minggu ke depan yang memilih pile pertama. Sini ada the Strength, Six of Cups, Six of Swords, Knight of Pentacles ya. Aku melihat di sini kamu sedang dalam proses atau sedang menuju suatu hal untuk menjemput rezeki ya teman-teman ya. Aku lihat di sini ada rezeki yang ataupun ada hal yang ingin kamu capai, itu berkaitan dengan keuangan ya. Di sini aku lihat ya berkaitan dengan materi begitu, untuk memenuhi tujuan kamu atau memenuhi impian kamu di sini. Aku lihat adanya Six of Cups ini adalah berhubungan dengan yang namanya kerabat ya, dengan keluarga. Mungkin di sini kamu punya tanggung jawab di sini ya. Dan aku lihat di sini banyak sekali hal yang kamu kerahkan dalam 1 minggu ke depan untuk mengusahakan Knight of Pentacles ini. Ya, dari Six of Swords ini juga aku melihat perubahan yang atau proses yang kamu santai, tapi di dalam proses itu kamu benar-benar intens ya. Jadi tidak gerasa-gerusu, tetapi kamu lebih slowly, but di sini kamu benar-benar intens untuk mencapai Knight of Pentacles ya. Dan dalam 1 minggu ke depan aku lihat adanya beberapa keuangan atau beberapa income yang datang ke kamu ya. Mungkin tidak langsung banyak begitu ya teman-teman, tapi sedikit demi sedikit ya. Aku melihat lebih cenderung ke arah materi atau dunia ya untuk pile pertama ini. Oke. Di samping itu kamu juga berharap bisa, apa yang nanti kamu dapatkan di sini, keuangan yang kamu dapatkan, kamu berharap bisa memenuhi kebutuhan keluarga kamu secara seutuhnya, karena kamu sangat membutuhkan hal itu ya. Alam semesta di sini memberikan kamu beberapa petunjuk mungkinnya di sini ya, yang akan otomatis membawa diri kamu ke arah perjalanan untuk menjemput rezeki itu ya. Aku lihat adanya pemasukan ataupun adanya keuangan yang datang ke kamu dalam 1 minggu ke depan ya. Kamu sudah mengusahakan segiat mungkin, sekeras mungkin. Di sini ada the Strength ya, ada Six of Cups juga, berhubungan dengan keluarga, kasih sayang, keharmonisan, dan perasaan yang sempurna ya, perasaan yang terpenuhi begitu ya. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke monologinya ya. Ya, sini berkaitan dengan keuangan aku lihat. Oke. Kita akan lihat ya apakah ada yang lain lagi di sini melalui media atau deck yang lain. Oke, believe in impossible. Kamu mungkin sudah banyak mengerahkan segala daya upaya kamu ya. Mungkin ini berkaitan dengan usaha yang kamu ciptakan, tetapi sepertinya usaha itu banyak gagal kayak gitu ya, sering gagal, ataupun sudah proses baru berjalan, tiba-tiba udah out lagi, udah nggak jadi lagi. Nah, kamu mungkin banyak sudah mengalami jatuh bangun, makanya di sini ada the Strength-nya, seseorang yang berdiri atau sudah dipupuk oleh kenyataan yang begitu kuat, yang begitu berat ya teman-teman ya. Percaya pada hal yang tidak mungkin.
a time for healing ya. Di 1 minggu ke depan ini juga kamu ingin membuat atau melakukan aktivitas yang dimana itu cukup menenangkan pikiran kamu ya, menyelaraskan lagi diri kamu ya, antara kamu dengan batin kamu begitu ya. Di sini di 1 minggu ke depan. Ya, jadi kamu yang tadi aku bilang, kamu lebih slowly di sini, tapi di dalam setiap usaha yang kamu jalani itu kamu intens kayak gitu ya. Prosperity lies ahead, kemakmuran ada di depan kamu. So di sini memang benar ya teman-teman ya, banyak dari kalian yang berusaha untuk menjemput rezeki ya, ketimbang memikirkan asmara di sini, karena kamu masih mungkin baru juga broken heart di sini ya, makanya ada healing. Di sisi lain kamu ingin untuk menyembuhkan dulu diri kamu ingin untuk recovery and reparation lagi tentang segala apapun yang ada di dalam batin kamu begitu ya. Kamu nggak ingin memikirkan hal yang jauh-jauh, kamu hanya fokus kepada diri kamu and your family di sini ya. Step out of your comfort zone. Oke, maybe di sini ada sedikit keraguan-raguan ya terkait dengan pencapaian atau hal yang ingin kamu capai. Tapi percayalah teman-teman bahwa ketika kamu berani mencoba dan gagal, kemudian berani mencoba lagi dan gagal, itu adalah satu langkah di depan untuk ibaratnya kamu bisa untuk berdiri di atas kaki sendiri. Kamu mempunyai kemampuan untuk bisa selalu tidak mudah menyerah lah ya begitu ya, tidak mudah menyerah ketika kamu sudah menghadapi yang namanya kegagalan. Makanya di sini aku lihat dari file pertama ini orang-orang yang cukup atau sudah sering jatuh bangun ya, sehingga di sini sudah mentalnya sudah cukup kuat begitu ya. Tidak hanya jatuh bangun dalam keadaan keuangan ataupun materi, tapi juga secara batin begitu ya, secara perasaan juga udah sering jatuh bangun. Makanya di sini aku melihat orang-orang yang cukup kuat ya untuk file pertama ini. Oke. Jangan lihat dari wisdom. Oke. Di sini ada new life ya. New life adalah kehidupan yang baru di sini ya. Kamu sedang ingin menyembuhkan diri, ingin menenangkan pikiran begitu ya, ingin menyelaraskan lagi energi dan vibrasi. Dan di sini ada new life, kehidupan yang baru ya teman-teman ya. Di 1 minggu ke depan ini aku lihat adanya banyak sekali hal baru yang datang ke kamu, dari segi keuangan, dari segi keberuntungan juga ya, keberuntungan dalam hal apapun ya, dari hal sekecil apapun begitu ya. Di sini aku lihat adanya keberuntungan yang cukup banyak buat kamu ya. Higher power di sini, power ataupun energi ataupun vibrasi kamu benar-benar lagi mudah untuk menarik apapun yang kamu manifestasikan, sehingga banyak dari kalian yang cukup mudah untuk mendapatkan apa yang kalian mau ketika kalian memikirkan sesuatu. Aku mau ini, tidak lama kemudian hal itu terjadi tanpa kamu sadari atau tanpa kamu minta teman-teman ya. Aku lihat di sini energi kamu memang lagi di atasnya ya, lagi benar-benar di atas begitu. Time for nap ya, lagi tentang istirahat, tentang healing lagi, tentang menyembuhkan diri lagi di sini ya. Jadi di sini aku lihat adanya dua hal yang cukup bertolak belakang ya. Di sisi lain kamu ingin mengusahakan untuk mendapatkan materi, tapi di sisi lain kamu sendiri masih perlu untuk menyembuhkan diri ya. Jadi di sini teman-teman selaraskan ya, aku bilang dari tadi, selaraskan agar kamu tidak terbengkalai menghadapi situasi yang harus kamu hadapi di 1 minggu ke depan ya. Karena di sini kalau aku lihat sudah tidak ada waktu lagi untuk kamu merenungi hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu ya. Tidak ada gunanya lagi ketika kamu menyesali hal yang sudah terjadi ya. Yang kamu bisa lakukan sekarang adalah terus Six of Swords ya, terus untuk mendayung maju ke depan. Nggak mungkin mendayung mundur ya, mendayung maju ke depan secara perlahan, slowly di sini, tapi ada hasilnya ya. Ketimbang kita cepet-cepetan tiba-tiba terbengkalai semua ya. Changing gift, rezeki dari alam semesta ya. Aku bilang tadi kamu sudah sedia tuh bangun, orang-orang kuat di pile pertama ini, dan aku lihat universe bakal menurunkan anugerahnya buat kamu ya. Mungkin tidak banyak tapi cukup bermanfaat sekali buat kamu ya. Oke, kita akan ambil dari Hope card ya. Kita udah lama gak pakai ini ya. Oke.
dia selalu mengingatmu. Maybe di sini yang nonton sudah berkeluarga ya, pasangan kalian sejauh apapun kalian mungkin berada, mungkin ada yang LDR-an di sini ya teman-temannya, dan kalian merasa beban. Kalian perlu ketahui bahwa kalian sebenarnya saling terkoneksi satu sama lain, walaupun di sini kalian mungkin jauh jaraknya ya teman-temannya. Hal itu tidak membatasi dia untuk berhenti thinking about you, memikirkan kamu ya. So kalem aja, tenang aja ya. Good luck. Oke, maybe di sini Alfonso ngasih pesan kamu bahwa good luck aja untuk menjalani apa yang kamu mau begitu, karena rencana yang kamu punya sekarang ataupun planning, kalau kamu belum punya sekarang mau ngapain, buat aja planning kamu mau ngapain, kamu mau memanifestasikan apa, dan usahakan itu. Karena kalau kamu hanya memanifestasikan saja tanpa ada proses ya bagaimana begitu ya, kayak kamu ingin menyeberangi sebuah pulau menggunakan kapal tapi kapalnya nggak jalan, ya gimana mau nyampe, kan nggak mungkin ya kan. Dream, impian. Kalau kamu punya mimpi, mimpi aja, nggak ada yang larang kok ya. Biarkan saja apa kata orang, mimpimu terlalu tinggi apa, biarkan saja. Karena kalau nanti kita buktikan saja dengan hasilnya ya, itu lebih baik. Maybe di sini lagi pasangan ya, mungkin di sini ada yang LDR-an beneran ya kayaknya ya sama pasangannya, dan saling merindukan satu sama lain ya. Oke, pesan dari nasihat 1. Ini tentang kehidupan ataupun hal yang harus kamu ketahui sih ya, tentang kehidupan ataupun tentang percintaan. Oke, 1 saja. Melupakanmu ada. Oke, maybe di sini ada yang baru broken heart juga ya teman-teman ya. Makanya tadi ada time for healing ya. So, melupakanmu adalah satu tantangan yang mungkin terbesar ya untuk hidupnya dan kamu begitu. Dan dia cukup ya kurang sanggup ya untuk melakukannya, but memang ini adalah jalan hidup. Makanya ada new life, adanya time for healing, adanya Six of Swords, suatu ekspansi atau perpindahan. Kalian di sini lepas ya, sudah putus komunikasi. Oke, tapi ya di sini selalu mengingatmu, he or she always love you ya. Di sini ada juga tentang asmara sepertinya ya, terselip ya, tapi tidak banyak karena fokus kalian adalah tentang materi dan tentang recovery dan juga preparation ya, your life di sini, love. Mimi di sini ada yang bertemu dengan cinta baru juga dalam 1 minggu ke depan, tapi sangat sedikit sekali ya. Oke, kita ambil 2 saja ya. Girl talk. Oke, maybe di sini kamu ada yang reunian juga ya teman-temannya, atau berkumpul lagi sama teman di sini untuk bisa mengeratkan tali silaturahmi antara kamu dan lingkungan kamu. Oke, sekian readingan dari aku untuk part pertama ini. Aku harap ini bisa resonate buat kamu, bisa membantu kamu. Kalau kamu merasa cocok sama readingan ini, jangan lupa kasih aku like, comment, subscribe. Bisa share juga ke teman-teman kamu yang sekiranya butuh readingan aku. Kalau mau private reading, silahkan cek tab komunitas karena aku lagi ada promo di situ. Oke, see you in the next reading. Bye-bye pile pertama. Hai yang memilih pile kedua, selamat datang di readingan kamu tentang apa yang terjadi sama kamu dalam 1 minggu ke depan. Kita akan lihat ya. Oke, kita akan mulai dari kartu tarotnya terlebih dahulu. Yang terjadi pada yang memilih pile kedua dalam 1 minggu ke depan. Wow. Aku terkejut melihat kartunya di sini ya. Oke, kuat sekali ya. 3 mayor. Oke, teman-teman. Ya. Ini adalah tentang kamu yang sudah bisa mengikhlaskan ya. The Devil itu tidak selalu berarti buruk ya teman-teman ya. Tapi kalau kita lihat kartu pendampingnya ya, karena ada yang kadang simbolis dari zodiaknya ya, ini kan Capricorn, tapi di sisi lain makna dari kartunya itu memang kurang baik sebenarnya ya. Tapi kita lihat kartu yang ada di sandingnya, yang disandingkan dengan kartu apa dia? The Death, the High Priestess, dan ada Four of Cups ya. Jadi the Devil di sini bermakna tentang hubungan yang kamu jalani mungkin toksik, ataupun mungkin lingkungan sosial kamu yang tidak sehat, ataupun mungkin hubungan keluarga atau family yang toksik di sini ya. Ini cukup mengganggu mental kamu dan juga cukup mengganggu inner soul kamu ya teman-teman ya. Aku lihat banyak dari kamu yang cukup terguncang ya di sini ya, dengan momen yang kamu alami di sampai menuju akhir tahun 2021 ini. Banyak sekali kejadian, banyak sekali hal, mungkin dah ditipu, dibohongi, di ghosting,
Ya pokoknya hal-hal yang buruk lah begitu teman-teman. Tapi kamu di sini berusaha untuk mengambil hikmahnya, ya. Kamu di sini berusaha untuk mengambil hikmahnya, dan kamu tidak ingin ambil pusing sebenarnya terhadap masalah yang kamu hadapi ini ya, karena walaupun ini terasa berat buat kamu, dan itu sudah pasti berat begitu ya, bukan terasa lagi, memang berat, tapi kamu di sini berusaha untuk menutupi diri kamu, menutupi apa yang rasa sakit yang kamu alami dari orang-orang sekitar kamu. Jadi orang-orang di sekeliling kamu itu mungkin ada yang tidak tahu tentang apa yang kamu alami, apa yang ada dalam hati kamu ya. Itu adalah urusan kamu dengan pencipta kamu. Kamu pikirnya seperti itu ya. Mungkin ada beberapa orang yang tahu tentang konflik yang kamu hadapi, tetapi tidak banyak ya, karena kamu mungkin tipe orang yang tertutup, tipe orang yang tidak ingin untuk oversharing ke orang-orang terdekat kamu ya, karena kamu lebih suka untuk solving your problem begitu ya, untuk sendiri begitu ya. Dari The High Priestess dan The Death ini menunjukkan bahwanya adanya perubahan atau kamu yang baru ya, kamu yang renew, kamu yang transformation ya. Aku lihatnya di sini kamu banyak sekali yang sudah menjadi independent man atau independent woman begitu ya. Aku lihat di sini juga banyak dari kamu yang dalam 1 minggu ke depan ini menjadi seseorang yang mempunyai sifat yang tegas dan juga perubahan watak yang kamu alami dalam 1 minggu ke depan loh teman-teman. Dari The Dead juga di sini menunjukkan adanya suatu hal yang sudah mati, yang sudah berlalu ya, muncul lagi ke hal yang baru, dan di sini kamu lebih selektif lagi, dan aku lihat di sini kamu lebih teliti lagi. Jadi ketika seseorang datang ke kamu itu, kamu untuk dalam tujuan tertentu ya, mungkin untuk minta bantuan ataupun ingin lebih dekat sama kamu itu, kamu tidak ingin cepat-cepat, oh ya boleh, oke, gas gitu, enggak. Kamu lebih kayak oke, kita lihat dulu, kamu nggak pingin terlalu langsung terima, kamu tidak mau lagi seperti itu ya, karena pengalaman yang kamu alami ini yang membuat kamu sadar. Ada The High Priestess ya, membuat kamu sadar dan membuat kamu aku sepertinya harus seperti ini, aku sepertinya harus seperti itu ya. Di sini pengelolaan atau penataan emosi kamu lebih stabil lagi ya di 1 minggu ke depan ini. Aku lihatnya di sini kamu seperti sadar akan sesuatu hal, bahwa apa yang kamu jalani selama ini ternyata tidak sepenuhnya benar, dan apa yang kamu anggap tidak benar tidak sepenuhnya seperti itu. Ya, jadi aku lihat di sininya ada kesadaran yang tumbuh, adanya spiritual yang tumbuh. Ini lebih ke inner soul ya. Kalau tadi pertama lebih ke arah dunia secara materi, tapi kalau kamu lebih ke arah inner soul, ke arah kesadaran diri, kesadaran jiwa ya di sini ya. Oke. Kita akan lihat ya dari numerologi. Aku harap ya, kamu paham dengan apa yang aku sampaikan, karena di sini mungkin kalau kedua ini lebih orang-orang yang cukup wisdomnya cukup di atas rata-rata sudah ya, ketimbang yang lain, karena apa yang kamu alami ini cukup berat loh teman-teman. Ada The Devil ya, The Devil, High Priestess, benar-benar kartu-kartu yang cukup kuat ya. Oke, kita akan lihat ya, di sini ada Believe in Impossible again ya, percaya pada hal yang tidak mungkin, sama yang seperti aku bilang tadi ya barusan, yang kamu anggap baik itu tidak sepenuhnya seperti apa yang kamu kira. Begitupun dengan yang kamu anggap tidak baik ya. Jadi don't judge apapun itu ya, objek apapun itu, maupun itu orang ataupun suatu barang ataupun suatu kebutuhan ataupun suatu aktivitas kegiatan yang kamu anggap awalnya baik belum tentu sepenuhnya baik ya, dan apa yang kamu anggap tidak baik belum tentu seperti itu ya. Jadi kita tidak bisa mengira-ngira saja ya, tapi kita harus pastikan, harus kita cari apa, bukti yang konkret. Makanya di sini ada Four of Cups. Kamu tidak ingin langsung oh ya aku pingin loh berteman sama kamu, oke, kamu boleh berteman sama aku, tapi kamu tidak sepenuhnya untuk langsung menerima dia ataupun jadikan dia teman dekat kamu, no. Tapi di sini kamu lebih jaga jarak, kamu lebih mencari tahu dulu apakah orang ini baik atau tidak, apakah orang ini tulus sama kamu atau tidak ya, itu yang kamu cari. Jadi di sini percaya pada hal yang sepenuhnya tidak mungkin ya, percayakan saja sama alam semesta. Karena alam semesta itu nggak mungkin loh teman-teman biarin kamu tuh jalan sendiri sampai kamu nggak tahu arah, itu nggak mungkin
ya. Karena pun kalau kamu merasakan hal yang buruk, semua orang pasti pernah merasakan duka loh teman-teman ya. Jadi nggak mungkin kayak kenapa sih alam semesta gini banget ngasih aku cobaan terus nggak selesai, kayak terus datang gitu ya teman-teman ya. Itu sebenarnya bukan alam semesta ataupun pencipta kamu itu membiarkan kamu, tapi itu adalah mungkin salah satu dari penembusan karma kamu, atau di sini kamu yang kurang menggunakan intuisi dan kebijaksanaan saat mengambil keputusan sehingga kamu sendiri yang menjerumuskan diri kamu, bisa juga seperti itu ya. Jadi percayalah teman-teman bahwa alam semesta tidak mungkin menjerumuskan kita ataupun menjatuhkan kita ke dalam hal yang salah. Percaya itu ya. Show the world the real you. A new start is coming ya. The death, awal mulai baru ya. Nih datang. Oke, ini kamu 1 minggu ke depan itu tumbuh sebagai seseorang yang berbeda ya teman-teman ya. Secara sifat, secara tindakan, secara aktivitas, secara tata bicara juga berbeda. You're very close to achieving your goal. Kamu sangat dekat untuk mencapai impian kamu. Congratulations teman-teman yang memilih pile kedua ini, keren sih. Ya. Oke, kita ngelihat dari wisdom ya. Oke, di sini aku lihat tidak ada asmara ya, karena di sini kamu sepenuhnya masih untuk diri kamu sendiri. Oke, kita ambil yang paling bawah ya, poise ya. Peace, damai. Kamu ingin menginginkan kedamaian ya. Oke, inginkan yang kedamaian dan kamu akan mendapatkan itu. Yin. Oke, di sini kamu tahu bahwa ada ketidaksempurnaan ya, adanya ketidaksempurnaan dalam diri kamu, tapi kamu tidak mempermasalahkan hal itu karena kamu tahu bahwa tidak ada satu orang pun yang sempurna ya. Jadi kekurangan dan kelebihannya itu kamu paham ya, kamu paham bagaimana cara kerjanya, kamu paham bagaimana cara mengatasinya. Poised ya, message in the battle. Di sini mungkin ada beberapa hal yang cukup mengusik pikiran kamu, tapi terlepas dari itu semua, kamu masih bisa fokus, kamu masih bisa kekeh pada tujuan kamu, tujuan awal kamu. Ya, oke, kita lihat dari sini, dari card rasa dirimu. Ya, di sini bagi yang punya skill ataupun ingin punya hobi, ingin dilaksanakan, lakukan saja. Ya. Lebih banyak istirahat. Istirahat di sini bukan maksudnya kamu diam tanpa melakukan apa-apa, tapi lebih banyak istirahat ini adalah bermakna bahwa tidak usah memikirkan hal yang sudah terjadi, yang sakit-sakit kemarin, ya sudah, anggap saja itu adalah, kalau orang bilangnya buang sial. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Oke. I miss you maybe di sini ada sedikit yang ya toxic relationship bisa juga ya, the devil di sini. Tapi kamu nggak terlalu menggubris hal itu deh, karena kamu berpikir bahwa diri kamu juga perlu diperhatikan. Love yourself first ya. Ini berat tapi tetap ada jalan ya, yang aku bilang tadi. Alam semesta tidak akan membiarkan kamu jatuh ya, pasti akan terus dibantu, dituntun, pasti itu teman-teman. Oke, satu kartu dari apa yang harus kamu ketahui tentang kehidupan ataupun percintaan kamu di sini ya. Kita akan lihat. Oke. Tidak ada yang kekal di dunia ini, termasuk kebahagiaan dan kesedihan, jadi bersiaplah. Oke, tidak ada yang kekal ya teman-teman ya di dunia ini ya. Oke, jadi kamu harus be ready. Oke teman-teman, aku rasa reading ini cukup untuk kamu ya. Untuk file kedua ini, aku harapin bisa membantu kamu. Kalau kamu mungkin merasa cocok sama readingan ini, silahkan kasih aku like, comment, subscribe, bisa share juga ke teman-teman kamu yang sekiranya butuh readingan aku. Kalau kamu yang private reading, silahkan cek tab komunitas ya. Dan udah ada lengkap syarat-syaratnya di situ. Oke, share next reading. Bye-bye file kedua. Hai yang memilih file ketiga, tulisan Keep Strong ini. Halo orang-orang kuat yang ada di file ketiga ini ya. Aku harap readingan ini bisa membantu kamu, bisa naikin mood kamu ya teman-teman. Karena kita akan lakukan readingan dengan tema apa yang terjadi sama kamu dalam 1 minggu ke depan. Oke, kita ngeliat dari tarotnya dulu ya. Oke, ini file kamu ya. Dan ini kartu kamu. Ada Ten of Swords teman-teman.
Oke, jadi 1 minggu ke depan mungkin ada hal yang bakal buat kamu shock ataupun cukup mendatangkan duka ya teman-temannya, atau kesedihan, but okay, it's fine ya. Kamu baik-baik saja di sini ya, karena itu hanya ada di dalam hati kamu ya. Kamu tidak menunjukkan itu keluar, tapi kamu lebih ke arah hati kamu ya, karena di sini ada Seven of Pentacles ya, kayak murung begitu ya, tapi dalam hatinya itu ya Ten of Swords ini. Mungkin kamu habis mengalami suatu momen yang kurang mengenakan di akhir-akhir ini, ataupun ada kejadian yang kayak buat kamu sakit hati, ataupun kamu merasa jenuh begitu terhadap kok kayaknya gini-gini aja ya, tiap hari bosen kayak gitu ya. Bisa juga itu cukup menyiksa juga ya teman-temannya, rasa bosan itu menyiksa loh sebenarnya ya, karena kayak ya tidak mengganggu perasaan, mengganggu hati, mengganggu seluruh apa yang ada dalam diri kita. Dan kamu cukup mencari banyak sebenarnya hal yang pengen kamu kerjakan begitu ya teman-temannya, tapi kamu bingung apa itu ya. Oke, karena di sini adanya Seven of Pentacles. Aku lihat ya dari koin ini, aku merasakan bahwa banyak dari kamu yang fokusnya ke pekerjaan sekarang memang, tapi kamu terkadang merasa jenuh dengan aktivitas yang kamu lakukan itu saja ya, sehingga di 1 minggu ke depan ini banyak dari kalian yang memutuskan untuk vacation ataupun liburan holiday sama family ya, sama keluarga. Ya, ada Ten of Pentacles dan Seven of Pentacles. Aku lihat sebenarnya banyak dari kamu yang bakal dapat rezeki lebih, dan itu bisa kamu gunakan untuk liburan bersama keluarga ya. Saranku untuk part ketiga ini kayaknya kamu lebih banyak untuk take a rest ya. Karena di sini kamu cukup capek juga ya, aku lihat ya, benar-benar capek di sini. Jadi teman-teman, aku mohon jangan dipaksakan ya. Kalau misalkan kamu lagi capek, lagi gimana, istirahat sejenak nggak apa-apa ya, 1 hari 2 hari it's okay. Karena kalau kamu memaksakan juga nggak ada gunanya gitu loh, karena nggak bakal maksimal juga hasilnya. Ada di Empress. Mungkin di sisi lain juga kamu banyak akhir-akhir ini juga, ataupun sepanjang tahun ini kamu juga lebih banyak ini ya teman-teman ya, banyak ditipu sama orang dari keuangan ya. Kamu punya tanggungan hutang ya begitu ya, bisa juga, dan kamu bingung untuk bagaimana cara menyelesaikan ini ya, kamu bingung. Di Empress, entah ini kamu atau mungkin orang yang terdekat kamu, ada sosok yang cukup suportif ke kamu, ataupun sosok yang membantu kamu ya, entah itu secara benda ataupun secara dorongan secara psikis ya. Jadi di sini dari di Empress, aku melihat di sini sebenarnya kamu udah berusaha untuk versi terbaik dari diri kamu sendiri ya, tapi terkadang kamu merasa seperti kurang begitu ya teman-temannya, kayak ada saja yang kurang gitu ya. Dan kita tahu bahwa tidak ada yang sempurna teman-teman di dunia ini ya, tapi bukan karena tidak sempurna itu kita bisa leha-leha, kita bisa karena nggak sempurna ya aku semampuku aja lah kayak gitu ya. Memang semampu kita saja, tetapi kalau kita melakukan sedikit lebih inisiatif begitu ya teman-teman ya, itu tidak ada masalah. Jadi aku lihat dari part ketiga ini, kalau kamu mungkin punya suatu pekerjaan sekarang ataupun kamu punya usaha sekarang, tidak ada salahnya untuk lebih menggunakan inisiatif ya. Kayak misalkan kamu misalkan punya produk apa gitu ya, ataupun kamu bekerja apa begitu, tidak ada salahnya kalau kamu bisa menyelesaikan 3 tugas dalam sehari, ataupun mungkin di sini kamu lebih inisiatif lah teman-teman ya. Bagaimana inisiatif, kamu pasti paham dong maknanya ya. Inisiatif kamu gunakan itu untuk menutupi ataupun untuk membantu kamu tidak memikirkan hal atau Ten of Swords ini teman-teman ya, karena rasa jenuh ini akan sangat berbahaya ketika kamu biarkan ya. Satu-satunya cara adalah melawannya. Dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan inisiatif kamu lebih jauh lagi ya. Aku lihat di sini adanya, entah ini kamu ataupun orang lain yang cukup memberikan kamu dorongan dari diri kamu ya, yang tadi aku bilang, dorongan secara ya mungkin materi ataupun mungkin secara batin kamu di sini ya. Dan aku lihat di sini kamu cukup kuat ya teman-teman ya. Kamu berusaha untuk menerima keadaan yang kamu jalani sekarang ya. Makanya di sini ada Ten of Pentacles ya, sama berhubungan sama family juga. Maybe di sini berkorelasi dengan keuangan yang akan berguna untuk keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga. Dan juga di sini ada hal yang kamu capai, bisa juga ya dalam 1 minggu ke depan ini ada hal yang terbeli ataupun hal yang kamu capai, dan kamu sangat bersyukur sekali dengan hal itu teman-teman
ya, ada juga seperti itu. Tapi di sisi lain adalah kamu harus mengembalikan dulu energi kamu ataupun semangat kamu dalam 1 minggu ini ya, karena aku lihat di sini kamu benar-benar lagi ada hambatan nih, lagi ada stuck ya kayak dalam diri ya. It's okay, semua orang pasti punya hambatan, pasti punya problem ya, tapi kita harus cepat-cepat cari solusinya ya. Oke, fokus kamu seperti itu ya. Pertama adalah kamu kembalikan dulu energi kamu, kembalikan lagi dulu semangat kamu. Setelah itu dari pekerjaan kamu bisa menggunakan sedikit inisiatif ya dalam beraktivitas, oke? Karena itu akan juga memberikan energi kamu positif. Kayak kamu misalkan tanpa meminta, kamu misalkan di jalan nih ketemu ya sama stranger gitu, kayak lagi kesusahan, mungkin bisa kamu bantu dan kamu merasa bahagia ya. Dari merasa bahagia itu akan muncul semangat ketika kamu menjalani hari kamu, akan membuat mood kamu lebih baik lagi ya. Oke, kamu harus memperbaiki itu dulu. A new start is coming. Lagi ini keluar ya. Oke. Communication is key ya, komunikasi, berdiskusi atau berbincang dengan kerabat di sini ya, mencari waktu untuk family time ya, begitu ya, untuk ya sekedar meratkan tali silaturahmi begitu. Kayak kamu lebih melakukan pendekatan aja dalam 1 minggu ke depan ini ya. Tidak banyak hal yang kamu usahakan karena di sini kamu berusaha untuk fix ya your energy di sini. Oke, karena agak sedikit melenceng begitu ya vibrasi kamu sepertinya dan energi kamu di sini. Don't let pride get in your way. Ketika kamu sudah berhasil mendapatkan apa yang kamu mau, keuangan membaik, mood kamu juga membaik, kamu tetap pada menjadi seseorang yang sederhana ya teman-teman ya, jangan sombong, jangan arogan begitu ya, tetap aja menjadi kamu versi terbaik dari diri kamu ya. Adjustment are required. Punya mimpi tidak masalah ya, yang salah adalah ketika kita punya mimpi tapi nggak mau berusaha. Oke, sekarang kita akan ke wisdom. Come to the edge ya, kamu suka akan tantangan ya dalam 1 minggu ke depan ini. Banyak dari kamu yang mungkin cukup melakukan aktivitas yang cukup memacu adrenalin ya, bisa juga ya, seperti itu. Treasure Island, sini ada kebahagiaan secara keluarga, kebahagiaan secara materi ya teman-teman ya. Aku lihat di sini memang ada kelimpahan rezeki ya di hari ke-6 atau hari ke-7 atau hari ke-5 nanti. Tapi sebelumnya kamu harus bisa fixing your mood, your energy, your vibration begitu ya. Oke, by the book. Keluarga lagi, hubungan dengan family, pola hidup, pola kebiasaan, kesedihan-kesedihan yang sudah berlalu, biarkanlah berlalu. Tidak ada gunanya untuk merenungi hal itu lagi. Ya, kita akan lihat dari ini. Hope card ya. I'll be there for you. Orang-orang terdekat kamu nggak pernah jauh-jauh dari kamu teman-teman. Kalau kamu mungkin merasa orang-orang terdekat kamu tidak sehat atau toksik, diri kamu sendiri dan pencipta kamu. Ya, jadikanlah itu penyemangat. Ya. Semangat itu datang dari mana aja bisa kok teman-teman ya, asalkan kita mau untuk apa? Untuk bisa mengusahakan hal-hal sekecil apapun dan juga mensyukuri hal-hal sekecil apapun yang kita dapat ya. Good luck untuk menjalani 1 minggu ke depan. Bakal banyak challenge sih buat kamu di sini ya. Oke, selalu waspada. Oke, berhati-hati ya teman-teman ya. Dari kartu menunjukkan bahwa selalu waspada. Selalu waspada terhadap apa yang kamu jalani. Jangan terasa gerusuh ya. Kita akan lihat dari ini. Satu kartu ya. Bersama aku merasa bahagia. Oke, di sini ada orang-orang terdekat ya yang cukup mensupport kamu dan tidak semua orang seberuntung itu. Tidak semua orang keluarganya bisa mensupport dirinya ya. Ataupun orang-orang terdekat pasangan ya, tidak semuanya bisa mensupport dirinya. Maka dari itu ketika kamu punya ini, bersyukurlah. Oke teman-teman, aku rasa readingan ini cukup ya untuk kamu kali ini. Aku harap ini bisa membantu kamu. Kalau kamu merasa cocok sama readingan ini, silahkan klik tombol like, kalau subscribe ya teman-teman. Bisa bantu juga share ke teman-teman kamu yang sekiranya butuh readingan aku. Kalau kamu mau private reading, silahkan cek di tab komunitas. Oke, share the next reading. Bye, level ketiga.